Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali Bu Rahmah di sesi pendampingan individu yang ke-6. Yep. Bagaimana Bu Rahmah kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Irfan. Pak Irfan sendiri bagaimana nih? Alhamdulillah juga Bu, baik. Jadi saya sangat bersyukur ya karena kita bisa berjumpa kembali di pendampingan individu ke-6, di mana ini adalah salah satu proses menuju ke Lokakarya ke-7. Nah, sibuk-sibuknya nih Bu, minggu-minggu ini jadinya alhamdulillah kita masih diberi kesempatan sehingga tetap bisa melaksanakan pendampingan individu yang ke-6. Untuk sesi pendampingan individu yang ke-6 ini, agenda yang pertama nanti di bagian awal kita akan menggali lagi apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir. Kemudian di bagian inti nanti kita berdiskusi ya tentang penerapan program yang berdampak pada murid. Kemudian dari program tersebut apakah ada tantangan-tantangannya. Kemudian yang terakhir adalah implementasi aksi nyata. Kita mengingat kembali aksi nyata di modul 3.1 dan 3.2. Seperti itu. Nah, Bu Rahmah, apakah sudah siap untuk melakukan pendampingan hari ini? Siap. Baik, bismillah, kita langsung mulai saja. Di bagian awal, Bu Rahmah mohon izin untuk menceritakan ya, apa saja proses yang sudah berjalan 1 bulan terakhir dan apa saja yang dianggap sebagai capaiannya. Nah, mungkin Bu Rahmah bisa menjelaskan, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi selama 1 bulan ini setelah ibaratnya selesai LMS ya, jadi betul. Tidak disibukkan dengan modul lagi, tapi ya disibukkan dengan aksi nyata yang sedang berjalan sekarang. Walaupun ada satu aksi nyata yang masih saya dalam proses, yaitu modul 3.2 ya. 3.2. Yaitu saya itu adalah pengelolaan sumber daya ya, pengelolaan sumber daya. Jadi saya ingin melakukan perubahan di kelas menjadi kelas yang menyenangkan ya dengan tahapan Bagja. Saya terinspirasi dengan video yang Banggai di bagaimana siswa-siswa itu menjadi agen perubahan. Nah, menurut saya progresnya alhamdulillah ternyata memang kalau saya lihat di video itu sangat ternyata mudah sekali untuk menggerakkan siswa, dan siswa itu wah luar biasa sekali mau terlibat dalam proses perubahan tersebut. Nah, sekarang ketika saya menerapkannya memang banyak sekali tantangannya, apalagi sekarang kan masa pandemi ya, ada blok 1 dan blok 2, sehingga susah sekali untuk menyatukan dua blok siswa ini. Nah, itu menjadi tantangannya, sehingga ada blok 1 maunya seperti ini, nah blok 2 nggak setuju, sehingga hal itu yang menjadi tantangan saya. Tapi alhamdulillah itu sudah berjalan dan sekarang tinggal kita satukan aja ini. Jadi saya masih dalam prosesnya. Insya Allah besok udah selesai gitu. Tapi sudah sedikit-sedikit udah selesai perencanaannya dan pelaksanaannya udah selesai. Kemudian apa yang menurut saya menjadi capaian pada bulan ini? Capaiannya artinya saya maksudnya walaupun belum sampai final ya, artinya melakukan membuat buku tentang pembelajaran berdiferensiasi, tapi setidaknya saya sudah melangkah lebih jauh ketika saya sudah melakukan editing dan tinggal melengkapi RPP yang masih berserakan. Nah, itu artinya sudah progres sekali buat saya, karena minimal RPP berdiferensiasi itu udah jadi gitu, maksudnya walaupun belum semuanya, jadi ada beberapa KD yang harus saya selesaikan, tapi itu menjadi target saya, sehingga saya bisa membuat RPP berdiferensiasi untuk semua materi IPA. Nah, itu bisa menjadi panduan bagi teman-teman yang lain. Oh, ini loh bentuk RPP berdiferensiasi, itu yang saya mau. Jadi sekarang masih dalam proses itu. Nah, itu Pak. Baik, alhamdulillah. Jadi yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini adalah terkait aksi nyata. Nah, ini masih sedang berjalan, yaitu aksi nyata 3.2, di mana di aksi nyata tersebut lebih menekankan fokus pada pengelolaan sumber daya, di mana Bu Rahmah terinspirasi oleh video dari Bangga itu di mana siswa dituntut untuk menjadi agen of change atau agen perubahan. Tapi ketika melihat di video itu kok sepertinya mudah, tapi ketika diterapkan di lapangan, nah ini muncul tantangannya, di mana tidak semudah yang dilihat. Nah, di mana karena pandemi, kelasnya dibagi 2, blok 1 dan blok 2, sehingga
kadang tidak ketemu kesepakatannya itu. Nah, ini luar biasa menjadi tantangan tersendiri. Kemudian yang sudah menjadi capaiannya adalah Bu Rahma sudah mulai editing di buku pembelajaran berdiferensiasi dan sedang melengkapi RPP-nya ya. Ada sedikit Bapak. Saya doakan semoga sebelum program CGP berakhir, insya Allah. sudah jadi bukunya. Amin. Setelah loka itu udah jadi. Gitu. Amin. Baik. Baik, Bu Rahma, kita masuk bagian inti. Yang pertama adalah diskusi tentang proses penerapan program yang berdampak pada murid. Nah, ini yang pertama Bu Rahma. Sejauh mana penerapan program sekolah yang berdampak murid yang sudah mungkin ya Bu Rahma pribadi lakukan atau mungkin bersama tim? Mungkin bisa diceritakan. Alhamdulillah program yang berdampak pada murid yang saya kemarin jadikan dalam modul itu sudah alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Sebenarnya ya walaupun prosesnya kan saya sebenarnya programnya yang berdampak pada murid itu menginginkan kepemimpinan murid ya yang utama. Nah, yang menjadi tantangannya itu ya memang susah untuk meminta siswa, artinya mengorganisir semua acara dari awal sampai akhir. Tapi setidaknya proses pembelajaran itu sudah bertahap kita lakukan, tidak bisa instan. Jadi ada prosesnya. Jadi sini kita lebih pada bagaimana kita memulai dulu, diajarkan dulu anak-anak, didampingi dulu. Jadi belum sepenuhnya sesuai dengan harapan saya bahwa anak-anak itu akan mengorganisir menjadi pemimpin dalam acara itu secara utuh. Nah, jadi di sini masih tahapan pendampingan. Ujung-ujungnya nanti kita harus menuju ke sana. Nah, ini kan masih dalam proses. Sebenarnya kan nggak instan sih prosesnya. Walaupun kemarin kita ingin OSIS juga dan siswa terlibat, tapi kadang-kadang ya masih terkendala sehingga belum 100% lah tercapai apa yang menjadi tujuan untuk mengarahkan pada kepemimpinan murid, terutama dalam mengorganisir acara kreasi budaya tersebut. Gitu. Baik. Jadi penerapan program sekolah yang berdampak pada murid, Bu Rahma tadi menjelaskan ada salah satunya adalah kreasi budaya, di mana di kreasi budaya itu kepemimpinan murid yang seharusnya lebih menonjol, bukan lagi diperintah oleh guru harus kamu harus ini tapi lebih ke kepemimpinan murid. Memang belum 100% tercapai, tapi sudah ada tahapnya, sudah ada progresnya seperti itu, Bu Rahma. Baik, luar biasa. Yang kedua, bagaimana tanggapan rekan-rekan sejawat ketika, mohon maaf, dan siswa juga ya, ketika Bapak Ibu guru, terutama Bu Rahma ini coba merencanakan program sekolah yang berdampak pada murid? Silakan. Nah, alhamdulillah kan semua teman-teman itu sangat antusias dengan program ini, malah bersyukur ada program ini ya, sehingga program ini menjadi berkembang menjadi tidak hanya spesifik pada budaya ya, jadi itu lebih banyak pada menggali potensi siswa. Potensi siswa baik dari segi budaya, seni maupun dari segi keagamaannya, semuanya digali. Bahkan literasi nanti untuk berpidato maupun membuat resume buku itu menjadi perkembangannya yang sangat signifikan sekarang. Jadi tidak terbatas. Jadi kreasi budayanya lebih pada bagaimana menggali potensi anak-anak dan untuk keberaniannya. Kemudian siswa juga menanggapinya dengan sangat antusias ya, karena ini adalah ajang untuk mereka bisa menunjukkan kemampuan mereka, kemudian berekspresikan atau mengekspresikan diri mereka. Kadang-kadang anak-anak tidak hanya misalnya menonjolkan sisi akademiknya, tapi ada sisi lain atau potensi-potensi lain yang anak kesukaan mereka, misalnya minatnya ada yang suka musik ini, boleh mereka tampilkan gitu. Misalnya ada yang suka sholawatan, daripada mereka sering sholawat di dalam kelas itu, coba kita cari wadahnya nih gitu. Karena banyak anak-anak saya misalnya wali kelasnya selalu kalau nggak ada guru wajib terdengar sholawat di kelas. Nah ini ajangnya nih ada untuk bisa tampil nih, sholawat ini muncul di dalam ini program ini, itu maksudnya. Mereka bernyanyi tapi tidak disalurkan. Nah ini ajangnya nih, sehingga kalau bakat itu tidak diasah atau diberikan wadah, tentu dia akan kayaknya tidak tersalurkan dengan baik dan tidak bisa berkembang. Nah, jadi dengan ini bisa menjadi wadah anak-anak murid-murid untuk bisa mengembangkan, dan juga itu menjadi guru itu menjadi aware, peduli dengan anak saya punya potensi ini. Kalau sebelum ada program ini cuek-cuek aja gitu, artinya biasa aja, dia pintar di situ. Nah, sekarang malah
saya lihat guru-guru itu selain diberikan tugas untuk wali kelas, mereka walaupun tidak hanya di kelasnya sendiri, mereka selalu akan melihat potensi anak didiknya. Oh, ini ada yang berpotensi di kelas ini nih, nah gitu. Ada potensi. Oh iya, coba. Nah, jadi lebih aware aja sekarang, peduli bahwa anak-anak ini walaupun misalnya tidak ini pintar ini pintar ini, ada mapping di setiap guru tuh punya mapping sendiri pemetaan buat anak. Walaupun dia ngajar bahasa Inggris misalnya di kelas saya, tapi melihat mungkin wali kelas tidak aware pada saat itu, belum menemuin, tapi muncul di bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Jadi apa ya? Jadi ada kolaborasi juga dengan teman-teman, dan teman-teman juga lebih aware atau peduli dengan anak-anak ya, misalnya dari segi bakatnya, dari segi kelebihan yang mereka miliki gitu. Baik, luar biasa sekali di mana tanggapan rekan-rekan guru dan siswa itu sangat support dan antusias sekali, dan bahkan kegiatan tersebut berkembang lebih baik daripada yang diharapkan, karena awalnya kan hanya kreasi budaya tapi seiring berjalannya waktu ada ide, ada masukan untuk tidak hanya budaya saja, juga boleh menampilkan kreativitas siswa, dari entah itu potensi, bahkan permainan juga ditampilkan. Itu jadinya iya benar, permainan sasak, ada juga permainan dari luar, misalnya daerah Jawa ada yang engrang gitu, engrang itu permainan. Jadi memang kan anak-anak suka bermain, jadi ya itu sebagai ajangnya juga. Betul. Jadi memang justru kreasi budaya ini sebagai wadah wadah untuk menyalurkan potensi kreativitas siswa, sehingga yang selama ini kita hanya mau terpatok pada prestasi akademik aja, tetapi ternyata si siswa ini punya keterampilan yang ini loh. Nah, ini kan jadinya sehingga sesama guru dan lain guru juga berkolaborasi menemukan potensi-potensi siswa yang lainnya. Wih, luar biasa sekali Bu Rahmah, ini perlu kita contoh. Baik. Yang ketiga, apakah progres program yang sudah berdampak pada murid ini sudah sesuai tujuan dan ekspektasi yang awal yang dimiliki Bu Rahmah, atau mungkin belum? Mungkin bisa Bu Rahmah ceritakan. Jadi program yang kita laksanakan ini dengan tim ini awalnya kan tujuannya adalah untuk keberanian. Menumbuhkan keberanian siswa untuk tampil, karena biasanya kan anak-anak ini suka malu-malu, disuruh bertanya jadi kelas susah minta ampun, apalagi untuk suruh tampil di depan. Itu yang beratnya. Jadi ide awalnya adalah bagaimana anak-anak itu mau tampil aja di depan. Kemudian apalagi dengan situasi pandemi itu kan identik dengan apa ya, kita galau segala macam, stres atau tekanan yang berlebihan mungkin dari segala sisi. Jadi dengan itu juga bisa mengatasi pandemi ini maksudnya. Jadi sebagai sebagai sebuah sarana untuk sehingga sisi kalau kita bilang yang menyenangkan, untuk sesuatu yang menyenangkan bagi siswa gitu maksudnya. Jadi bukan lagi terfokus pada pelajaran yang harus butuh konsentrasi. Jadi ini lebih pada sisi entertainment ya, menghibur diri gitu, menyenangkan bagi anak-anak gitu. Itu maksudnya. Lanjut, enggak apa-apa Bu Rahmah. Gitu. Jadi sisi itu, karena kan kita tahu pandemi sudah 2 tahun, anak-anak tentu banyak stres dengan situasi dan lain sebagainya gitu. Sehingga ajang ini menjadi sebuah suatu yang artinya bisa berdampak secara psikologis buat anak-anak, bisa menghibur mereka gitu loh. Itu maksudnya. Baik. Jadi memang ekspektasi awalnya itu kan untuk melatih siswa agar berani tampil ya. Iya benar. Berani tampil di muka umum. Nah, ini alhamdulillah seiring berjalannya waktu, sarana untuk tampil ini juga semakin berkembang. Betul. Siswa bahkan yang ekspektasinya cuma berani tampil, sekarang juga sebagai ajang untuk mencairkan suasana. Nah, di mana di pandemi ini jarang masuk sekolah, kemudian kembali lagi ke sekolah itu kan butuh proses adaptasi, sehingga melalui agenda seperti ini juga bisa mencairkan suasana, bisa lebih ceria lagi seperti itu. Luar biasa sekali Bu Rahmah. Yang keempat ini, bagaimana perasaan Bu Rahmah ya ketika menerapkan rancangan program yang pada murid tersebut? Kalau sebagai seorang guru tentunya di luar sisi mengajar harus ada program-program seperti ini ya. Jadi lebih banyak program-program seperti ini yang langsung bisa menyentuh anak-anak gitu loh. Jadi bagaimana tidak hanya terbatas di ruang kelas gitu ya programnya, sehingga
programnya itu dampaknya berkelanjutan, itu yang utama. Tidak hanya selama 3 tahun di SMP selesai, tapi hal ini membawa dampak bagi mereka setelah tamat. Itu yang saya tekankan selalu sama anak-anak, tampil. Ketika mereka tampil pertama kali, itu sudah nanti mereka bisa tampil di depan orang lain di luar sekolah itu maksudnya. Nanti mungkin di luar sekolahnya mereka ada apa, mereka berani, oh saya berani karena saya sudah dilatih di sekolah. Nah itu maksudnya. Jadi keberanian itu untuk bisa menunjukkan dirinya, itu bisa terus berlanjut gitu, bisa dibawa. Karena kan pembiasaan yang kita harus lakukan dalam program-program tersebut itu bisa berdampak pada kehidupan dia selanjutnya setelah ini gitu. Jadi itu yang saya syukurin, dan saya perasaan saya itu sangat senang sekali tentu saja, karena dengan harapan bahwa apa yang dampaknya itu adalah untuk kehidupan mereka selanjutnya. Baik, luar biasa nggih. Jadi memang perasaannya Bu Rahma di sini senang ya, karena memang tujuan seperti yang disampaikan di tujuan awal tadi, siswa untuk berani tampil. Dimana ketika berani tampil ini efeknya kan tidak hanya saat belajar di kelas saja, tapi dari sejak dini dipupuk, dilatih agar kedepannya juga memiliki mentalitas yang bagus untuk bisa kedepannya berani tampil. Luar biasa. Baik, Brahma, untuk diskusi proses penerapan program yang berdampak di sekolah ini sudah selesai. Kita lanjut ke diskusi tentang tantangan nih. Nah, ini kan tadi ada tentunya ketika kita melaksanakan suatu program atau merencanakan itu ada tantangannya. Nah, apa saja yang mungkin Bu Rahma rasakan ya? Atau ada tantangan atau kesulitan yang dihadapi selama baik itu merencanakan, menjalankan program-program yang berdampak pada murid tersebut, mungkin bisa Bu Rahma ceritakan. Jadi tantangannya kan awalnya ini adalah kreasi budaya ini untuk menekankan pada kepemimpinan murid. Kepemimpinan murid dalam tidak hanya untuk tampil di depan, tapi bagaimana dia memiliki inisiatif dan juga bisa mengorganisir acara, menjadi pemimpin dalam acara tersebut. Itu tujuan utamanya. Jadi tantangannya itu kesulitan dalam mengajak membuat siswa itu mau untuk terlibat mengorganisir acara ini secara langsung atau maksudnya mereka penuh yang melakukannya itu belum. Itu kesulitannya. Tapi kalau sebagian itu bisa. Kemudian kesulitan yang kedua yaitu memang tidak semua anak-anak itu mau ikut terlibat itu karena masih yang tampil ini yang artinya yang memang sudah sudah percaya diri. Nah, yang menurut saya belum merasa berhasil karena masih banyak yang belum mau berani. Nah, itu menurut saya. Jadi kita pinginnya itu semua, walaupun apapun jenis kreasi mereka, walaupun tapi penting berani itu belum capai target menurut saya. Kalau kita bilang misalnya 500 siswa, 100 siswa mungkin baru bahkan seperlimanya. Persentasenya persentasenya. Jadi tantangannya itu bagaimana memotivasi anak-anak ini, ayo dong, kamu bisa nih. Nah itu belum. Itu yang ada anak-anak yang susah banget untuk keluar, untuk mau, itu udah susah. Nah ini makanya caranya adalah kemarin itu dengan cara koordinasi dengan wali kelas. Jadi pendekatan wali kelas, ayo dong ini coba diarahkan ke sini. Walaupun dia enggak individual nanti gabung. Yang penting mereka mau ada di depan, itu maksudnya. Jadi nanti bergabung dengan temannya, kolaborasi, tidak hanya satu orang yang tampil, itu solusinya. Jadi supaya semua tampil gitu intinya. Semua tampil. Itu. Jadi satu kelas itu tidak ada yang tidak tampil sama sekali. Sehingga tidak dia aja yang tampil, dia aja enggak gitu. Jadi semua tampil walaupun dia berkelompok. Itu intinya. Yang penting mereka terlibat. Itu sebenarnya keterlibatan itu yang penting anak-anak ini. Jadi tidak ada yang ngelihat, ada di penonton saja gitu. Jadi semuanya yang terlibat itu yang kita mau. Jadi makanya solusinya kita harapkan oleh kelas, jangan walaupun dia ada individual, ayo walaupun yang lainnya belum bisa, kelompokin aja dia. Misalnya dia vokal grup atau menari kur bersamaan atau itu vokal grup yang banyak, misalnya itu paduan suara. Nah seperti itu. Jadi usahakan semuanya ikut terlibat, itu kita mau dalam kelas itu. Baik. Jadi memang tantangannya di sini adalah keterlibatan siswa. Jadi belum semua siswa terlibat aktif, di mana kalau Bu Rahma presentasikan tadi seperlimanya ya yang sudah sudah berani tampil, tapi sisanya belum. Nah ini, tapi dari tantangan tersebut juga Bu Rahma sudah menemukan solusinya, di mana berkoordinasi dengan wali kelas agar melibatkan siswanya lebih secara bersamaan gitu ya, tidak
hanya individu, tapi boleh juga berkelompok, berkolaborasi untuk menampilkan apa kreasinya seperti itu. Jadi luar biasa sekali Bu Rahma. Nah, di sini bagaimana Bu Rahmah menempatkan diri dalam menghadapi tantangan kesulitan tersebut? Apakah Bu Rahmah sebagai motor penggerak untuk menemukan solusinya, ataukah mungkin Bu Rahmah sebagai pendorongnya? Nah, mungkin bisa di. Nah, kalau di sini karena kita kerja tim, jadi ketika ada masalah itu saya selalu berbincang dengan teman-teman. Begini nih, jadi tidak hanya semuanya itu dari saya, jadi minimal saya memberikan inisiatif untuk memulai pembicaraan. Terus ini gimana? Jadi teman-teman nanti akan memberikan solusi-solusi itu. Jadi ketemu solusinya bukan dari saya sendiri tentunya ya, tentu dari teman-teman. Dengan cara kita memancing diskusi ke arah sana, misalnya pada saat ngobrol, oh ini kelas inilah yang ditampil, ya ini yang belum, bagaimana nih gitu. Jadi lebih kepada percakapan sederhana dengan teman-teman. Kemudian teman-teman nanti sendiri mereka, jadi mereka memberikan solusi sampai saya harus menggurui, ini solusinya loh gitu. Jadi teman-teman yang akhirnya memiliki inisiatif, kemudian kita akhirnya mendiskusikan hal tersebut begitu. Baik, jadi memang perannya di Bu Rahmah di sini karena kita bekerja sebagai tim ya. Jadi sebagai tim. Kalau saya menilai sebagai inisiator, jadi Bu Rahmah bukan yang terus secara frontal memberikan harus begini harusnya tidak, tapi Bu Rahmah lebih menginisiasi bagaimana agar bisa terjadi diskusi, memecahkan masalah bersama, sehingga guru-guru atau rekan-rekan yang lain itu juga berpartisipasi aktif untuk memecahkan masalah tersebut. Baik, luar biasa Bu Rahmah. Yang berikutnya, bagaimana Bu Rahmah mengatasi tantangan dan kesulitan yang dihadapi? Apakah Bu Rahmah mendapatkan bantuan atau mungkin support ya dari rekan-rekan terkait tantangan tersebut? Ya, jadi kan untuk ini kan ada koordinatornya. Jadi untuk mengatasi tantangan tersebut kita berkoordinasi dengan teman-teman ya. Jadi saya tidak sendirian. Kemudian jadi dengan teman-teman terutama wali kelas. Misalnya ada masalah di sini, kita berusahakan bekerja sama dengan wali kelas. Kemudian dengan kesiswaan juga. Jadi kesiswaan juga banyak memberikan andil yang sangat besar, terutama dalam hal program kreasi-kreasi yang akan ditampilkan. Jadi banyak kerjaannya kesiswaan itu untuk mengarahkan anak-anak, ayo yang ini. Jadi memberikan ide-ide kepada anak dan memberikan wadah. Jadi diberikan pelatihan istilahnya pendampingan pada anak-anak itu kesiswaan dan OSIS itu yang terlibat. Sehingga kedepannya itu kolaborasi dengan mereka, dengan teman-teman itu, terutama kesiswaan dan wali kelas itu menjadi solusi yang sangat penting bagi saya. Baik, jadi memang alhamdulillah Bu Rahmah mendapatkan support ya dari rekan-rekan di sekolah yang lain, terutama di sini ada wali kelas, kemudian ada kesiswaan, di mana kesiswaan juga ikut mendampingi adik-adik untuk mengarahkan apalagi kreasi yang mau ditampilkan, kemudian dilatih gitu. Luar biasa sekali Bu Rahmah. Kemudian bagaimana pengaruh ya adanya tantangan dan kesulitan yang dihadapi terhadap perkembangan dari proses pembentukan program sekolah tersebut? Apakah dengan adanya tantangan tersebut programnya menjadi mundur, ataukah justru dari tantangan tersebut programnya semakin maju ya? Justru gitu. Menurut saya berdasarkan analisa saya, dengan berbagai tantangan yang dihadapi, justru program ini semakin berkembang menjadi lebih dinamis, kreasinya lebih variatif, lebih banyak, bahkan tahfiz juga muncul. Jadi orang menghafal Al-Quran di depan orang lain, yang lain kemudian menyimak, itu menjadi sesuatu yang artinya wah ini di luar ya, maksudnya harapan, dan itu menjadi harapan kita sebenarnya. Jadi harapan kita, jadi dia malah lebih berkembang, lebih dinamis dan lebih variatif gitu, dan lebih lebih banyak ide-ide yang muncul dari teman-teman ya. Jadi lebih gurunya juga kreatif, jadi wali kelasnya kreatif. Oh coba kamu tampilkan ini, jadi coba ini kamu punya potensi di sini gitu. Jadi kreatif. Jadi menurut tantangan-tantangan itu menjadi hal-hal yang pemacu lah untuk
oh ini bagus sekali karena semua teman-teman antusias, wali kelas antusias, siswa antusias, bahkan orang tua pun support gitu, support. Dan malah ini suatu hal yang bagus untuk dikembangkan lagi. Bahkan kita pinginnya nanti ini berkembang, kan ini anak-anak inisiatif sendiri, tanpa mereka diberikan hadiah atau apapun. Jadi ini suatu yang sangat baik nanti untuk misalnya pada saat akhir semesteran ataupun pada saat ulang tahun sekolah itu bisa dikembangkan gitu loh, bisa dikembangkan menjadi ajang nanti kita lombakan, itu yang kita inginkan. Jadi itu program ini ada keberlanjutannya. Itu maksudnya. Jangan-jangan antar wali kelas saingan juga ini nanti, wah ini. Betul, saingan, harus saingan. Kalau nggak saingan kan jadinya nggak mau bekerja keras loh untuk anak-anaknya. Supaya kan meningkatkan hubungan dengan siswa juga. Jadi ajang kreasi budaya ini malah lebih dampaknya luar biasa ya. Menguatkan hubungan antara guru dan wali kelas dengan murid-muridnya gitu. Jadi memang justru dari adanya tantangan-tantangan yang dihadapi, justru program ini malah semakin dinamis, di mana yang awalnya hanya kreasi budaya, tapi alhamdulillah justru semakin berkembang. Bahkan tadi disampaikan yang tahfiz sekarang pun muncul gitu kan. Kemudian orang tua juga mendukung, walaupun kita tidak istilahnya kan tanpa dikasih hadiah. Seumpama kalau nari kan ada pakai kostum, itu pun mereka juga suka rela. Seperti itu. Jadi memang luar biasa sekali dampaknya pada sekolah ya. Kemudian juga tadi diceritakan Bu Rahma, antar wali kelas juga berupaya berlomba-lomba menampilkan yang terbaik dari siswanya, sehingga itu juga salah satu menjadi dampak positif ketika yang biasanya wali kelas itu hanya ngecek kehadiran, itu kan cuma kebersihan kelas, tapi sekarang interaksi dengan siswanya lebih bagus lagi. Luar biasa dampaknya ini program, luar biasa. Bahkan wali kelasnya menjadi pelatih muridnya gitu lah. Kemarin ikut berkolaborasi. Kemarin ada teman itu wali kelas jadi bisa seni musik ya, bisa organ. Jadi dia mendampingi anaknya untuk melatih itu. Kemudian misalnya ada yang memiliki kemampuan pidato. Nah, itu cara membantu gitu loh. Jadi ini juga di samping mengeksplor kreasi siswa, juga kreasi gurunya. Masya Allah. Luar biasa sekali. Baik, Bu Rahma, alhamdulillah kita untuk sesi program yang mudah pada murid sudah selesai. Nah, kita akan yang di sesi akhir ini coba kita flashback kembali ya tentang implementasi aksi nyata yang dilakukan di modul 3.1 dan 3.2. Oke. Nah, yang pertama Bu Rahma, bagaimana proses pelaksanaan aksi nyata untuk modul 3.1 dan 3.2 ya yang sudah kemarin berlangsung seperti itu? Ya. Jadi kalau untuk 3.1 itu sudah dilakukan ya, karena itu pada saat mid semester kemarin ya, karena itu tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, waktu itu saya sudah menceritakan sebelumnya bahwa modul 3.1 itu tentang pengambilan keputusan tentang pemberian nilai ya pada siswa. Pada siswa yang tentu saja pada pembelajaran daring ini pada masa pandemi ya, di mana siswa itu ya bermasalah, banyak masalahnya dalam hal ketidakhadiran. Nah, itu menjadi dilema sendiri dalam hal pemberian nilai ya. Dan mungkin itu tidak hanya terjadi pada saya, tapi banyak terjadi pada guru-guru mungkin yang di masa pandemi ini susah, tidak ada gadget dan lain sebagainya, dengan banyak keterbatasannya. Nah, itu sudah saya lakukan dan itu sudah selesai kalau untuk aksi nyata tersebut. Dan alhamdulillah dengan menggunakan 9 prinsip pengambilan keputusan, artinya kita bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengambilan keputusan ya yang sudah diajarkan tentu, yaitu kita menggunakan prinsip berpikir care based thinking, di mana ya kepedulian, karena sekarang masa pandemi ini harus penuh toleransi kepada anak-anak, apalagi kita mengedepankan bahwa wajib belajar 9 tahun, di mana kita peduli bahwa anak-anak juga kan latar belakang anak-anak, terutama mohon maaf daerah pedesaan seperti ini ya, dengan kondisi yang jauh dari sekolah, tidak punya gadget, kemudian latar belakang orang tuanya kompleks sekali masalahnya, sehingga kalau kita mengambil keputusan sempit dengan membuat anak-anak itu nilainya menjadi tidak yang real gitu ya, maksudnya nilainya sesuai dengan apa yang didapat, tentu saja akan memutus masa depan anak tersebut. Betul. Sehingga prinsip pengambilan keputusan itu ya harus kita lakukan dengan dengan berpikir panjang untuk masa depan anak. Karena kita berpikir bahwa tidak terbatas sampai sekarang, nanti dia kan masih punya waktu untuk memperbaiki dirinya, itu yang kita optimistis. Kemudian ya tentu dengan kolaborasi dengan teman-teman, karena masalah ini tidak hanya terjadi pada saya ya.
ada semua mengalami hal yang sama, sehingga dengan kolaborasi dengan teman-teman kemarin kita ngomong dengan kurikulum bahwa anak-anak seperti ini, sehingga pada saat rapat kenaikan kelas lagi tidak ada masalah lagi tentang anak tersebut karena kita sudah mengambil keputusannya di awal. Karena kemarin pada saat mid semester itu dia 3 bulan nggak masuk tanpa ada kabar. Nah itu sampai kita cari dia nggak ada. Nah itu sehingga ya itu kita harus mengambil keputusan dengan cara begitu, memberikan kesempatan dia sampai kita lihat lagi evaluasi untuk sampai semester selanjutnya begitu. Kemudian untuk yang 3.2 yaitu aksi nyata saya itu tentang pengelolaan sumber daya di kelas, di mana melibatkan siswa sebagai agen perubahan. Nah itu saya ingin anak-anak itu terlibat dalam merubah kelasnya menjadi yang aman dan menyenangkan dan memiliki pojok baca sendiri. Ya itu dengan tahapan Bagja. Dan sekarang itu alhamdulillah maksudnya sudah sampai hampir 80% lah. Tinggal memajang buku-buku untuk pojok baca mereka begitu. Nah. Baik. Alhamdulillah. Jadi di modul 3.1 yang dapat saya simpulkan adalah di mana Bu Rahmah melakukan aksi nyata yaitu tentang pengambilan keputusan ya. Di sini murid tentu bermasalah itu sudah menjadi makanan sehari-hari lah ya, di mana ada yang siswa yang tidak hadir karena alasan yang tidak jelas, sehingga ketika saatnya diputuskan untuk kenaikan kelas atau dan lain sebagainya itu bermasalahnya di situ. Tapi Bu Rahmah di sini mengambil keputusan bahwa kita harus berpikir panjang. Jadi anak ini kan tentu permasalahannya kompleks. Tidak hanya sekedar nilai saja. Kalau nilai mungkin bisa dicari atau di remedi selesai gitu ya. Tapi bagaimana untuk memikirkan ke depannya, masa depan anak masih panjang, sehingga kita harus berhati-hati, tidak asal sembarangan untuk memutuskan seperti itu. Dan di modul 3.2 pengelolaan sumber daya di kelas ya, di sini Bu Rahmah mengedepankan siswa sebagai agen perubahan dengan meletakkan atau menginisiasi adanya program pojok baca, meletakkan buku-buku di sudut-sudut ruangan untuk bahan literasi mereka seperti itu, luar biasa Bu Rahmah. Kemudian bagaimana perasaan Bu Rahmah nih ketika sudah mengerjakan tugas tersebut? Apakah ada kepuasan tersendiri atau mungkin ada yang kurang, bisa disampaikan? Benar. Jadi perasaan saya sebenarnya ya, ketika melihat video Bangga itu saya subhanallah, saya mutarnya berkali-kali. Wah, anak-anak itu hebat ya gitu. Maksudnya kita ngeliat gurunya nih, maksudnya anak-anak itu hebat, selalu punya ide-ide untuk melakukan perubahan. Sebenarnya tidak perlu kita sebenarnya, kita hanya sebagai menginisiasi itu. Ayo nak. Ternyata pada saat saya menerapkannya awalnya, anak-anak begini Bu, banyak ide-ide dari mereka gitu. Nah, ini Bu harus begini Bu. Wah, keren anak-anak ini ya. Tapi maksudnya pada saat eksekusi, waduh, nah itu ya Tapi kalau ternyata emang anak-anak itu harus difasilitasi. Karena mohon maaf ya, anak-anak kan maksudnya terbatas ya, dari sumber dayanya terbatas, maksud saya sumber daya dari rumahnya itu terbatas. Tapi mereka punya ide-ide, harus begini Bu, harus begini Bu. Nah, kita buat ini Bu, kita banyak ide-ide tersebut. Tapi pada saat eksekusi misalnya, ya berarti harus kita fasilitasi mereka, menyediakan bahan-bahannya. Mereka yang bekerja. Nah itu yang saya lakukan karena sulit untuk mereka. Ayo misalnya mengumpulkan uang sejumlah ini, saya tidak ingin seperti itu. Jadi ini saya sediakan misalnya karton atau selang, kita buat apa nih kayak gitu, seperti itu. Siapa yang punya bunga di rumah, ayo nih kita apain, kelasnya seperti apa. Nah jadi lebih pada itu. Jadi memfasilitasi dan juga menyediakan mereka yang akan mengaturnya, itu yang saya lakukan ke mereka. Kemudian perasaan saya senang sekali karena saya menjadi lebih bagaimana nih, berpikir bagaimana baiknya nih, bagaimana caranya nih gitu. Jadi lebih lebih aktif jadinya. Senang, tertantang karena di video itu seperti itu kok mudah sekali. Jadi merasa terus gimana nih supaya selesai, karena saya membutuhkan ini untuk bisa terwujud gitu. Baik, jadi memang perasaan Bu Rahmah di sini sangat senang ya, karena terinspirasi dari video tersebut sehingga tertantang bagaimana untuk bisa menerapkannya di kelas gitu ya. Dan ternyata memang ketika diterapkan walaupun tidak semudah yang di video, tetapi ternyata anak-anak itu memang hebat, punya ide-ide, punya pemikiran yang bagus. Tapi kendalanya adalah memang mereka harus difasilitasi, karena kita tahu sendiri kalau
kita udah merintah, kemudian suruh bawa ini, suruh bawa itu, atau disuruh iuran, itu kan berat sekali. Nah, sehingga kita yang memfasilitasi, biarkan siswa yang berkreasi seperti itu ya. Luar biasa sekali Bu Rahmah. Semoga kedepannya terus berjalan dengan baik. Terakhir nih Bu Rahmah, apa saja pelajaran yang Bu Rahmah dapatkan yang bisa menjadi mungkin ya refleksi sehingga menjadi perbaikan untuk kedepannya seperti itu? Jadi kedepannya itu hal yang yang paling penting sih menurut saya adalah bagaimana kita selalu melahirkan ide-ide kreatif. Nah, jadi tidak berhenti sampai di sini loh. Jadi saya melihat bahwa ternyata memang sulit, tapi ketika sudah mulai kita melakukan perubahan, itu saya merasa berarti saya merasa keluar dari zona nyaman saya. Sebelum ngapain saya melakukan itu, capek-capek diri kan gitu berpikir. Tapi setelah saya melakukan ini, terutama di modul 3.2, saya menjadi semakin berpikir loh, bagaimana apa yang lain yang bisa saya lakukan. Jadi saya menjadi tantangan tersebut saya masukkan sebagai motivasi untuk berbuat lebih baik. Tapi saya menjadi memikirkan apa nih yang harus saya lakukan selanjutnya. Tidak berhenti sampai di sini. Itu menjadi hal-hal yang yang penting buat saya gitu. Jadi semakin harus melakukan hal-hal lain lagi nih, apa ide-ide yang harus dilakukan supaya tidak berhenti sampai di sini nih. Bagaimana perawatan, misalnya kan sudah kita buat nih program ini 3.2 ini. Nah, apa yang kita harus lakukan selanjutnya? Nah, itu yang terpenting. Bagaimana merawat keberlanjutan daripada program ini, keberlanjutannya yang menjadi hal penting. Jadi dia hanya dibuat setelah selesai aksi nyata, udah selesai, kemana bukunya atau kemana atau programnya apa? Itu enggak menjadi fokus lagi tuh, padahal itu penting. Jadi keberlanjutan program ini, misalnya sudah disediakan pokok baca, ada hal lain nih, bagaimana mengontrol anak-anak udah baca apa, itu yang menjadi hal yang harus saya lakukan lagi. Jadi program ini jadinya berkelanjutan. Jadi nanti saya akan membuat list siapa yang baca ini nih, terus siapa yang akan melakukan mereka akan membuat rangkuman terhadap buku yang sudah dibaca. Itu rencana yang akan dilakukan selanjutnya gitu. Jadi program ini tidak berhenti sampai di sini. Itu menjadi bahan yang harus dipikirkan untuk pembelajaran untuk kedepannya, keberlanjutan daripada program ini. Baik, jadi yang dapat saya simpulkan adalah untuk perbaikan di masa mendatang adalah selalu mengasah ya ide-ide kreatif, keluar dari zona nyaman, jangan cepat puas dengan apa yang sudah sekarang diprogramkan. Tapi ketika program itu dirawat, keberlanjutannya seperti apa, itu yang menjadi tantangan. Tidak terbatas udah ternyata selesai gitu. Jadi ini ada beban moral juga. Jadi beban moral. Misalnya udah buat pojok baca nih. Berarti saya sebagai guru punya tanggung jawab dong untuk apa keberlanjutannya, masa dibuat buku aja tanpa kita kontrol anak-anak, kita selalu motivasi mereka untuk memanfaatkan hal tersebut. Apalagi di-update bukunya. Di-update bukunya benar. Nah itu apa sih? Gimana caranya? Berarti harus buat buku nih. Nah gitu sehingga. Banyak hal yang jadinya banyak hal ide muncul gitu jadinya. Dan pada akhirnya memotivasi Bu Rahmah untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Luar biasa sekali Bu Rahmah. Saya doakan semoga tetap Bu Rahmah konsisten dan ke depannya menjadi lebih baik lagi. Untuk pendampingan kali ini alhamdulillah sudah selesai. Saya pribadi mohon maaf apabila dalam membawakan sesi ini banyak kesalahan Bu Rahmah. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.